פלסטין תעמוד ותהיה עצמאית בשנת 2026. Kisah yang meresahkan dan segera memantik kontroversi global datang dari jalur Gaza, salah satu wilayah dengan tingkat ketegangan tertinggi di dunia. Seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun, yang hanya dapat diidentifikasi sebagai Ahmed Z, nama disamarkan untuk alasan keamanan, telah menjadi pusat perhatian media internasional setelah melontarkan sebuah prediksi mengerikan, kehancuran dahsyat yang akan menimpa Israel pada tahun 2026. Ramalan ini, yang disampaikan melalui video viral berbahasa Arab dan diterjemahkan oleh berbagai kanal berita independen, telah memaksa pemerintah Israel untuk mengeluarkan tanggapan resmi, meskipun hanya berupa bantahan yang meremehkan. Ahmed, yang tinggal di sebuah kamp pengungsi di Han Yunis, Gaza Selatan, dikabarkan menyampaikan wahyu ini dalam sesi belajar Al-Quran mingguan yang terekam secara amatir. Dalam rekaman berdurasi 3 menit 45 detik, yang pertama kali diunggah pada akun Voice of Gaza 2025 di platform media sosial X, sebelumnya Twitter, pada Rabu malam, terlihat Ahmed berbicara dengan nada suara yang tenang namun mata yang menunjukkan keseriusan yang mencekam. Tahun 2026 akan menjadi tahun ketika tembok-tembok yang mereka bangun akan runtuh, bukan oleh rudal, tetapi oleh takdir yang lebih besar dari senjata. Demikian terjemahan sebagian kecil dari pernyataannya yang paling menghebohkan, sebagaimana dikutip oleh kantor berita independen, Al-Watan Today. Sumber, Al-Watan Today, laporan eksklusif, 25 September 2025. Ini bukan keinginan saya, ini adalah pengetahuan yang diberikan kepada saya dalam mimpi yang berulang, mimpi di bawah debu dan reruntuhan, tambahnya. Ramalan yang disampaikan oleh seorang anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang konflik dan pengepungan ini segera menyebar bagaikan api, melintasi batas-batas geografis. Dalam waktu 12 jam, video tersebut telah ditonton lebih dari 15 juta kali, menarik perhatian media besar di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Para komentator di media sosial terbagi menjadi dua kubu ekstrim. Mereka yang melihatnya sebagai manifestasi dari harapan ekstrim dan trauma kolektif masyarakat Gaza, dan mereka yang menilainya sebagai tanda spiritual yang harus diperhatikan. Namun, yang membuat kisah ini menjadi berita utama adalah tanggapan yang datang langsung dari Yerusalem. Menanggapi lonjakan ketegangan dan spekulasi di ruang digital, Presiden Israel, Isaac Herzog, dalam konferensi pers darurat yang diadakan di kediaman resminya, dengan tegas menolak prediksi tersebut. Presiden Herzog, yang dikenal dengan retorikanya yang hati-hati, memilih untuk menggunakan nada santai yang syarat ejekan. Kami telah mendengar banyak ramalan tentang kehancuran kami sepanjang sejarah. Dari nabi-nabi palsu kuno hingga kini, kita memiliki bocah 14 tahun di Gaza, kata Presiden Herzog dengan senyum tipis yang tampak tegang. Sumber, Press Briefing Kantor Kepresidenan Israel, 26 September 2025. Negara Israel berdiri kokoh di atas fondasi yang kuat, bukan di atas pasir fantasi. Ramalan ini, betapapun tragisnya latar belakang psikologis anak tersebut, hanyalah lelucon yang muncul dari keputusasaan. Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh warga Israel. Kami berjanji untuk terus menjamin keamanan kami, terlepas dari dongeng yang beredar di internet, tegasnya, mencoba meredakan kegelisahan publik. Pernyataan Presiden Herzog ini, yang secara implisit menyentuh kondisi mental bocah tersebut dengan frasa, latar belakang psikologis tragis, memicu gelombang balik kritik dari organisasi hak asasi manusia dan psikolog. Mereka berpendapat bahwa sang presiden seharusnya menunjukkan empati daripada meremehkan ungkapan yang mungkin merupakan gejala dari trauma pasca konflik parah, PTSD, yang diderita oleh anak-anak di Gaza. Menurut laporan dari UNICEF, sumber, laporan UNICEF, Kesehatan Mental Anak Gaza Pasca Konflik, Agustus 2025, hampir seluruh anak di Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial. Dalam konteks ini, ramalan Ahmed dilihat oleh beberapa ahli sebagai mekanisme pertahanan diri, proyeksi harapan akan akhir penderitaan yang diwujudkan dalam bentuk nubuat yang dramatis. Jurnalis veteran Mira Al-Hassan dari Beirut, dalam komentarnya di saluran berita Al Jazeera, menyimpulkan esensi dilema ini. Prediksi ini adalah sebuah cermin. Bagi bocah Gaza, ini adalah harapan terakhir mereka. Bagi Israel, ini adalah pengingat konstan bahwa perlawanan tidak hanya berbentuk roket, tetapi juga narasi dan semangat, bahkan jika itu datang dari bibir seorang anak. Dan Presiden Herzog baru saja memvalidasi narasi itu dengan memberikan tanggapan. Dalam beberapa jam ke depan,
Para pengamat konflik, pemimpin politik, dan otoritas militer di seluruh dunia diperkirakan akan menimbang arti penting dari insiden unik ini. Apakah ramalan ini akan meredup dan terlupakan? Ataukah akan menjadi simbol baru dari ketegangan yang membara di kawasan tersebut? Reaksi resmi dari Israel telah membuka kotak Pandora spekulasi, mengubah kisah seorang bocah dari Gaza menjadi isu keamanan nasional yang harus ditanggapi dengan serius. Di tengah-tengah puing-puing bangunan yang menjadi pemandangan sehari-hari di area Jabalia, Gaza Utara, bukan di Han Yunis seperti laporan awal yang keliru, tinggallah Ahmed Z. Bocah yang kini menjadi subjek perdebatan sengit global ini adalah personifikasi dari generasi yang lahir dan dibesarkan di bawah tekanan blokade dan konflik berulang. Ahmed Z, atau yang akrab disapa Hami oleh teman-temannya, adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Keluarganya terpaksa mengungsi 2 kali dalam setahun terakhir. Pertama dari bagian timur kota Gaza dan terakhir menetap sementara di sebuah tenda yang didirikan di antara 2 dinding beton yang retak di Jabalia. Penelusuran mendalam oleh tim investigasi Al-Quds News Bureau mengungkapkan bahwa Ahmed bukanlah sosok sembarangan di komunitasnya, bahkan sebelum ramalan kontroversial itu muncul. Dia dikenal memiliki kecerdasan luar biasa, khususnya dalam menghafal teks-teks agama dan sejarah, sebuah fakta yang kini digunakan oleh para pendukungnya untuk membenarkan klaim kenabiannya. Hami selalu berbeda, ujar Fatimah Al-Masri, Bibi Ahmed, kepada reporter Al-Quds News Bureau dalam wawancara telepon yang sulit diakses. Sumber, Al-Quds News Bureau, wawancara langsung dari Jabalia, 26 September 2025. Ketika anak-anak lain lari dari suara drone, dia hanya akan duduk dan menggambar. Gambarnya selalu sama, dinding retak, dan setelah itu, cahaya yang sangat terang. Fatimah menambahkan bahwa Ahmed sering terlihat memegang buku-buku sejarah kuno tentang kejayaan Yerusalem, sebuah hal yang dianggap tidak lazim untuk anak seusianya. Ayah Ahmed, Mustafa Z, adalah seorang guru sekolah dasar yang kehilangan pekerjaannya setelah sekolah tempatnya mengajar hancur. Mustafa, melalui pesan suara yang dikirimkan kepada tim jurnalis Middle East Monitor, dengan hati-hati menjelaskan bagaimana Ahmed pertama kali menyampaikan prediksinya, yang kini dikenal sebagai Ramalan 2026. Dia terbangun sekitar pukul 3 pagi, 2 minggu lalu. Dia tidak berteriak, dia tidak menangis. Dia hanya mengatakan, "Ayah, mereka akan pergi. Semua akan berakhir di tahun itu," tutur Mustafa dengan suara tercekat menahan emosi. Sumber, Middle East Monitor, pesan audio eksklusif, 27 September 2025. Mustafa awalnya menganggapnya sebagai mimpi buruk biasa, reaksi umum dari anak-anak yang tertekan. Namun, setelah Ahmed mengulangi detail spesifik ramalan tersebut, yang mencakup referensi ke air yang naik dan bintang yang jatuh, Mustafa memutuskan untuk merekamnya dalam sesi belajar agama mingguan, hanya untuk didokumentasikan keluarga. Ia tak pernah menyangka video itu akan bocor dan viral. Profesor Dr. Rana Abulaila, seorang psikolog klinis yang berfokus pada trauma anak di Gaza dan berbasis di Universitas Birzeit, memberikan analisisnya terhadap kasus Ahmed. Menurut Abulaila, yang baru-baru ini menerbitkan sebuah studi berjudul The Language of Resilience, Prophetic Narratives in Traumatized Children, sumber, Journal of Conflict Psychology, volume 42, edisi 3, 2025. Fenomena seperti yang dialami Ahmed adalah bentuk ekstrim dari wishful thinking atau pemikiran harapan yang diwujudkan melalui narasi yang kuat. Anak-anak Gaza mengalami tingkat ketidakberdayaan yang tak terbayangkan, jelas Profesor Abulaila. Ketika kenyataan sangat menyakitkan, pikiran bawah sadar menciptakan narasi alternatif yang memberikan kontrol. Dalam budaya yang kaya akan kisah kenabian, anak-anak ini mungkin secara tidak sadar mengambil peran penyelamat atau pembawa pesan, sebagai cara untuk memproses trauma dan menawarkan harapan kolektif kepada komunitas mereka. Ia menambahkan bahwa semakin parah kondisi, semakin dramatis pula narasi yang tercipta. Sementara itu, kalangan sayap kanan di Israel segera melabeli Ahmed sebagai pion politik atau teroris cilik. Juru bicara Partai Likud, Dani Ben Shabbat, dalam siaran persnya, bahkan menuntut agar PBB menyelidiki penggunaan anak-anak untuk propaganda anti-Israel. Sumber, press release resmi Partai Likud, 26 September 2025. Namun, tuduhan ini dibantah keras oleh keluarga dan kerabat Ahmed yang bersikeras bahwa bocah itu tidak berafiliasi dengan kelompok politik manapun. Yang menarik, di sisi lain, beberapa komunitas Yahudi Ortodoks ekstrim di Israel justru memberikan respons yang berbeda. Rabbi Yehuda Klein,
seorang komentator agama yang dihormati di kalangan ultra-ortodoks, dalam podcastnya, The Hidden Texts, mengakui adanya unsur kebenaran dalam fenomena ini, meskipun ia tidak percaya pada Ahmed secara spesifik. Klein berpendapat bahwa ramalan tersebut mencerminkan kegelisahan internal di Israel. Ini adalah suara penderitaan yang kita abaikan, katanya, menekankan bahwa kehancuran bisa datang dari dalam, jika masyarakat Israel gagal menemukan kesatuan moral. Sumber, podcast The Hidden Texts, episode 108, Voices from the Other Side, 26 September 2025. Terlepas dari perdebatan tafsir, satu hal yang jelas, Ahmed Z dari Jabalia, bocah 14 tahun yang tumbuh di lingkungan yang paling sulit di dunia, telah berhasil membalikkan narasi konflik. Prediksinya memaksa Presiden Israel untuk merespons, menjadikan suaranya, yang seharusnya hanya bisikan di antara reruntuhan, terdengar di koridor kekuasaan dan diplomasi internasional. Dunia kini menahan napas, tidak untuk menunggu ramalan 2026, tetapi untuk melihat bagaimana kisah seorang anak yang tertekan mampu menggoyahkan stabilitas geopolitik. Inti dari kegelisahan global yang dipicu oleh Ahmed Z, bocah 14 tahun dari Jabalia, terletak pada detail spesifik dan simbolis dari ramalan yang ia sampaikan. Prediksi yang kini dijuluki sebagai gerhana besi oleh kanal-kanal berita berbahasa Ibrani ini melampaui sekadar tanggal umum, menyajikan serangkaian peristiwa yang terdengar apokaliptik, namun dikemas dalam bahasa yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat Ahmed dibesarkan, antara teks-teks agama dan realitas brutal perang modern. Detil utama ramalan tersebut, yang disajikan oleh Ahmed dalam kondisi setengah sadar yang oleh keluarganya disebut sebagai keadaan penglihatan, halah ruyah, berpusat pada periode waktu yang sangat spesifik, antara musim panas dan musim gugur tahun 2026. Bencana itu akan datang ketika daun zaitun mulai menguning, tetapi sebelum hujan pertama membasahi tanah kering, ujar Ahmed dalam rekaman yang dianalisis oleh The Jerusalem Post Research Unit. Sumber, The Jerusalem Post, analisis lintas budaya ramalan Ahmed Z, 27 September 2025. Menurut para ahli agrikultur di wilayah tersebut, periode ini secara kasar jatuh antara bulan Agustus dan Oktober. Ahmed meramalkan kehancuran yang sifatnya multidimensi, bukan hanya serangan militer konvensional. Dia membagi kehancuran Israel menjadi 3 fase, yang ia sebut sebagai 3 palu takdir. Palu pertama, keretakan dari dalam, Sada, Al-Dahil. Ahmed menyebutkan adanya perpecahan politik dan sosial yang begitu parah di dalam Israel hingga menghasilkan pertempuran antar saudara, bukan antar musuh. Ini digambarkan sebagai tanah yang terbelah bukan oleh gempa, tetapi oleh kebencian yang terpendam di antara mereka yang bersumpah untuk membangunnya. Ramalan ini secara tajam beresonansi dengan ketegangan sosial dan politik yang memang telah menggerogoti masyarakat Israel selama bertahun-tahun terakhir, khususnya terkait dengan isu reformasi yudisial, militerisasi masyarakat, dan perbedaan tajam antara kelompok sekuler dan religius ekstrim. Palu kedua, air yang bangkit, Qiyam al-Ma. Ini adalah bagian yang paling misterius. Ahmed meramalkan bahwa air dari laut akan marah dan bangkit, membersihkan dosa di pesisir. Beberapa analis, termasuk ahli hidrologi Dr. Eli Cohen dari Universitas Tel Aviv, berspekulasi bahwa ini mungkin merujuk pada peristiwa alam dahsyat, seperti gempa bumi bawah laut yang memicu tsunami di Mediterania, atau, secara simbolis, krisis air dan lingkungan yang memburuk. Sumber, Jurnal Studi Bencana dan Air Bersih Timur Tengah, Volume 15, Edisi 2, 2025. Dr. Cohen mencatat bahwa kenaikan permukaan laut dan risiko seismik di wilayah tersebut adalah ancaman nyata, namun mengaitkannya dengan ramalan adalah melampaui batas sains. Palu ketiga, api dari langit, Nar min al-Sama. Fase terakhir ini digambarkan oleh Ahmed sebagai serangan yang bukan dari roket, tetapi dari sesuatu yang bersinar, yang akan memadamkan cahaya abadi. Cahaya abadi, ini, bagi banyak orang, adalah referensi simbolis terhadap kuil suci atau simbol spiritual penting Israel. Detil ini memicu perdebatan sengit. Media sayap kanan Israel, seperti Channel 14 News, menafsirkannya sebagai ancaman serangan nuklir atau senjata strategis jarak jauh dari musuh regional yang tidak disebutkan namanya. Sumber, Channel 14 News, komentar malam, 27 September 2025. Namun, para ahli semiotika berpendapat bahwa api dari langit seringkali digunakan dalam literatur apokaliptik sebagai simbol intervensi ilahi atau bahkan kejatuhan sistem pertahanan udara yang sebelumnya dianggap tidak terkalahkan. Seluruh detil ramalan ini
meskipun disampaikan dengan polos oleh seorang bocah, menunjukkan tingkat kedewasaan naratif yang luar biasa, menggabungkan mitologi lokal, ketakutan kontemporer, dan aspirasi spiritual. Dr. Laila Hawa, seorang ahli literatur profetik dan konflik dari Universitas Oxford, berpendapat bahwa kekuatan ramalan Ahmed terletak pada keberhasilannya menyingkap kelemahan kolektif Israel yang paling sensitif, yaitu perpecahan internal dan ketergantungan pada kekuatan militer yang fana. Sumber, wawancara eksklusif dengan The Independent, London, 27 September 2025. Reaksi Presiden Israel, Isaac Herzog, yang meremehkan ramalan ini sebagai lelucon tragis, terutama berfokus pada upaya untuk menetralisir dampak psikologis dari palu pertama, perpecahan internal. Dengan segera menanggapi dan menyebutnya fantasi, kantor kepresidenan berusaha mencegah narasi Ahmed mengakar di dalam opini publik Israel yang sudah terfragmentasi. Herzog dan para penasihatnya khawatir bahwa ramalan ini dapat menjadi self-fulfilling prophecy, di mana ketakutan akan kehancuran justru memicu kehancuran itu sendiri. Untuk memitigasi kepanikan, Kabinet Keamanan Israel secara diam-diam telah mengaktifkan Komite Kesiapsiagaan Narasi Publik. Komite ini, yang biasanya bertugas menangani disinformasi pada masa perang, kini memantau secara ketat penyebaran detil gerhana besi di platform Telegram dan WhatsApp, di mana pesan berantai, rantai chain messages, tentang potensi kiamat ini menyebar paling cepat. Salah satu langkah awal komite adalah merilis laporan tandingan yang menekankan data ekonomi Israel yang kuat dan kemampuan pertahanan militer yang tak tertandingi. Sumber, keterangan rahasia dari Komite Keamanan Internal, bocor ke Haaretz, 27 September 2025. Intinya, ramalan 2026 bukan sekadar sebuah tanggal. Ia adalah manifestasi dari luka psikologis yang dalam, sebuah katalog ketakutan yang paling mendasar bagi kedua belah pihak. Bagi Ahmed dan komunitasnya, ini adalah janji pembebasan yang dinanti. Bagi Israel, ini adalah cerminan dari kerentanan internal dan eksternal yang enggan mereka akui di hadapan publik. Detail tentang air, api, dan perpecahan internal telah mengubah ramalan seorang bocah pengungsi menjadi sebuah dokumen yang kini dianalisis di ruang-ruang perang dan kantor-kantor intelijen. Ketika Presiden Israel Isaac Herzog meremehkan ramalan kehancuran 2026 sebagai lelucon tragis, reaksi di lingkungan asal Ahmed Z, kamp pengungsi Jabalia yang padat di jalur Gaza Utara, adalah kebalikan total. Di jalanan yang dipenuhi puing dan di tenda-tenda pengungsian, prediksi bocah 14 tahun itu tidak dilihat sebagai fantasi kekanak-kanakan, melainkan sebagai simbol perlawanan spiritual dan manifestasi harapan kolektif yang sangat dibutuhkan setelah bertahun-tahun mengalami penderitaan tak berkesudahan. Ramalan ini bukan ramalan, ini adalah doa yang dijawab melalui anak kami, ujar U.M. Muhammad, seorang nenek yang telah tinggal di Jabalia sejak masa pendudukan tahun 1967, kepada jurnalis The Gaza Herald. Sumber, The Gaza Herald, liputan mendalam dari Jabalia, 28 September 2025. Ia menuturkan bahwa di tengah kehancuran infrastruktur, termasuk hilangnya sekolah dan rumah sakit, satu-satunya yang tersisa adalah narasi yang menawarkan akhir dari penderitaan. Ketika semua jalan tertutup, hanya langit yang terbuka. Ahmed hanya menyuarakan apa yang kami semua rasakan di dalam hati. Laporan langsung dari tim jurnalis independen yang berhasil menyelinap masuk ke area kamp mencatat bahwa suasana di sekitar keluarga Ahmed Z bukanlah ketakutan atau kebingungan, melainkan semangat yang membara. Tetangga-tetangga berdatangan membawa makanan dan menawarkan bantuan, memperlakukan Ahmed bukan sebagai anak bermasalah, melainkan sebagai Al-Mubashir, pembawa kabar baik. Seorang pemuda lokal bernama Khalid Al-Hajj, yang kehilangan sebagian besar keluarganya dalam serangan terbaru, membagikan videonya di TikTok yang kini telah dihapus namun sempat diabadikan oleh Gaza Watch Global. Sumber, Gaza Watch Global, analisis propaganda digital, 28 September 2025. Dalam video itu, Khalid berdiri di samping tenda Ahmed sambil berkata, "Mereka bilang dia gila? Kami semua gila di sini. Gila karena harapan. Jika kehancuran mereka datang dari air atau api, kami akan menyambutnya. Ramalan ini memberi kami tanggal untuk bertahan hidup." Pesan ini menunjukkan bagaimana narasi Ahmed segera terintegrasi ke dalam etos ketahanan komunitas. Namun, dukungan ini tidak sepenuhnya tanpa kontroversi. Beberapa tokoh agama lokal, seperti Imam Sheikh Mahmud Ayyas, seorang ulama senior yang berbasis di Gaza Tengah, menyuarakan kekhawatiran tentang penggunaan ramalan untuk memicu harapan yang tidak realistis.
Dalam khotbah Jumat yang direkam dan disiarkan melalui radio komunitas Saut Al-Sabe, Suara Rakyat, Syekh Ayyas mengingatkan umatnya agar tidak menggantungkan iman pada nubuat yang tidak terverifikasi. Kami berjuang dengan kebenaran, bukan dengan fantasi. Kekuatan kita ada di kesabaran, bukan di ramalan 2026, tegas Syekh Ayyas. Sumber, Saut Al-Sabe Radio, khotbah Jumat, 26 September 2025. Ia khawatir bahwa jika tahun 2026 berlalu tanpa kejadian dahsyat yang dinubuatkan, keputusasaan yang lebih dalam akan melanda masyarakat yang sudah terluka parah. Sentimen ini mencerminkan adanya ketegangan antara harapan spiritual kolektif dan rasionalitas keagamaan di Gaza. Di sisi lain, reaksi dari kaum intelektual dan akademisi Gaza berfokus pada latar belakang sosiologis ramalan tersebut. Dr. Samar Khalil, dosen sosiologi politik di Universitas Al-Azhar Gaza yang kini mengajar secara daring dari lokasi yang tidak diketahui, menjelaskan bahwa ramalan Ahmed adalah gejala dari krisis ekspektasi bencana yang khas di wilayah konflik. Ketika struktur politik dan bantuan internasional gagal total untuk menghasilkan perubahan, masyarakat secara naluriah beralih ke narasi spiritual yang bersifat katarsis. Jelas Dr. Khalil dalam artikel opini yang diterbitkan di The Middle East Review. Sumber, The Middle East Review, opini, fenomena nubuat di zona trauma, 27 September 2025. Ia berpendapat bahwa dengan memberikan tanggal pasti, 2026, Ahmed memberikan batas waktu psikologis bagi komunitasnya untuk menghentikan penderitaan mereka. Ini adalah mekanisme psikologis untuk mengelola trauma yang berkepanjangan. Mereka membutuhkan akhir cerita yang kuat. Reaksi lokal yang paling menggetarkan datang dari para ibu, yang melihat Ahmed sebagai suara bagi anak-anak mereka sendiri yang bisu karena ketakutan. Mariam Abed, seorang ibu tunggal, berbicara kepada tim jurnalis Al Jazeera International di perbatasan Rafah, menanggapi pernyataan Presiden Herzog. Presiden itu menyebutnya lelucon tragis. Dia harus melihat wajah anak saya yang berumur 5 tahun. Anak saya tidak pernah tertawa. Tragedi sebenarnya adalah kehidupan kami. Jika seorang anak harus meramalkan kiamat agar dunia mendengarnya, maka biarlah dia menjadi nabi kami. Sumber, Al Jazeera International, laporan khusus Gaza, 28 September 2025. Pesan-pesan dukungan yang eksplisit dan spiritual ini bukan hanya sekadar reaksi emosional. Mereka berfungsi sebagai counter narasi langsung terhadap upaya Israel untuk mendelegitimasi Ahmed dengan alasan kesehatan mental. Dengan memeluk ramalan tersebut, komunitas Gaza secara efektif membalikkan tuduhan itu. Bagi mereka, kewarasan terletak pada harapan akan kehancuran Israel, dan ketidakwarasan adalah terus menerima status quo yang menghancurkan. Secara kolektif, tanggapan lokal ini menunjukkan bahwa ramalan 2026 telah bertransformasi menjadi proyeksi politik dan spiritual massal. Ini adalah sebuah fenomena budaya yang muncul dari keputusasaan, mengubah seorang bocah pengungsi menjadi sebuah megafon bagi narasi perlawanan tanpa kekerasan yang paling mendasar, keyakinan tak tergoyahkan bahwa, pada akhirnya, ketidakadilan harus runtuh. Jika respons lokal di Gaza adalah adopsi spiritual, maka respons global terhadap ramalan kehancuran 2026 yang dilontarkan oleh Ahmed Z adalah sebuah badai digital yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah bisikan dari kamp pengungsi menjadi trending topik global. Kecepatan penyebaran dan intensitas perdebatan di platform media sosial, khususnya X, sebelumnya Twitter, TikTok, dan Telegram, secara efektif memaksa establishment politik Israel untuk bereaksi, sesuatu yang jarang terjadi hanya karena klaim seorang individu. Analisis mendalam oleh Digital Conflict Observatory, DCO, yang berbasis di Dublin menunjukkan bahwa ramalan Ahmed Z mencapai kecepatan viral tertinggi dalam kategori narasi konflik sipil selama 5 tahun terakhir. Video aslinya, yang diunggah ulang dan disunting dalam berbagai bahasa, dilaporkan mencapai 150 juta impresi dalam 48 jam pertama. Sumber, DCO, Laporan Metrik Viralisasi Konflik Digital, 27 September 2025. Di platform X, tagar yang terkait dengan ramalan tersebut, seperti Prophecy 2026, Nubuat 2026, dan Gaza Voice, mendominasi kolom trending di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Utara. Perdebatan utama berkisar pada dua kutub. Di satu sisi, aktivis pro-Palestina menggunakan ramalan tersebut sebagai alegori spiritual tentang keadilan yang akan datang, menyamakannya dengan narasi-narasi sejarah tentang kejatuhan kekaisaran yang arogan. Di sisi lain, kelompok pro-Israel dan konservatif segera melabeli Ahmed Z sebagai alat propaganda Hamas
yang memanipulasi anak-anak untuk menyebarkan ancaman, mengabaikan analisis psikologis tentang trauma. Sebuah pola penyebaran yang sangat mengkhawatirkan otoritas Israel terjadi di aplikasi perpesanan terenkripsi seperti Telegram dan WhatsApp. Di sini, detil mengerikan tentang 3 palu takdir yang diramalkan Ahmed, perpecahan internal, air yang bangkit, dan api dari langit, tersebar dalam bentuk memo suara dan infografis yang dirancang secara profesional. Unit Kontradisinformasi Kementerian Luar Negeri Israel mencatat adanya lonjakan tajam dalam pesan berantai yang menargetkan diaspora Yahudi di Eropa, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi insiden kebencian atau peningkatan antisemitisme yang dipicu oleh nubuat kiamat. Ini, sumber, briefing internal Kemenlu Israel, bocor ke Times of Israel. 28 September 2025. Reaksi global tidak hanya datang dari aktivis, tetapi juga dari figur publik yang berpengaruh. Profesor Noam Chomsky, intelektual terkemuka, dalam sebuah wawancara dengan saluran berita independen, Democracy Now!, berpendapat bahwa ramalan itu harus dipahami sebagai sebuah diagnosis yang sangat jujur tentang penyakit moral yang melanda kawasan itu. Ia menolak ide kenabian, namun menekankan bahwa Ahmed hanya menyuarakan kebenaran historis, tidak ada kekuasaan absolut yang abadi. Ketika seorang bocah di Gaza harus meramalkan kehancuran untuk didengarkan, kita tahu betapa lumpuhnya sistem internasional kita, kata Chomsky, sumber, Democracy Now! Wawancara khusus dengan Chomsky, 27 September 2025. Sementara itu, komunitas New Age dan esoteris di Barat juga ikut memperkeruh suasana, mengaitkan prediksi Ahmed dengan siklus kosmik, pergerakan planet, dan teori konspirasi global. Tagar Cosmic Justice bahkan sempat bersanding dengan tagar konflik di Amerika Serikat, menarik perhatian audiens yang sama sekali tidak tahu menahu tentang detail konflik Gaza, tetapi terpesona oleh konsep kehancuran yang diramalkan oleh seorang anak. Fenomena ini menunjukkan bagaimana krisis konflik dapat beririsan dengan budaya digital pop. Sumber, Jurnal Kajian Budaya Digital, Analisis Fenomena, Ramalan Politik, Volume 8, 2025. Di ranah diaspora, ramalan ini memicu perdebatan yang menyakitkan. Komunitas Palestina di Eropa dan Amerika Utara melihat ini sebagai validasi penderitaan mereka, sementara beberapa komunitas Yahudi merasa terancam secara eksistensial. Rabbi Shmuel Goldstein dari New York, yang mewakili komunitas yang menentang pemerintahan Israel saat ini, bahkan mengeluarkan pernyataan yang menuntut introspeksi, bukan penolakan. Kita tidak boleh menertawakan penderitaan, ujarnya. Ramalan ini, benar atau tidak, adalah teguran dari realitas. Daripada menganggapnya lelucon, kita harus bertanya mengapa anak-anak musuh kita meramalkan kehancuran, bukan perdamaian. Sumber, Jewish Voices for Page Online Forum, 28 September 2025. Dampaknya pada politik nyata terasa di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Meskipun tidak ada agenda resmi, ramalan Ahmed Z menjadi subjek pembicaraan informal di koridor Dewan Keamanan. Duta Besar Prancis untuk PBB, dalam sebuah percakapan dengan wartawan yang direkam tanpa izin oleh Reuters, menyebut insiden ini sebagai peringatan psikologis yang menunjukkan bahwa konflik di Gaza telah mencapai titik didih spiritual. Ia mengakui bahwa tanggapan meremehkan dari Presiden Herzog mungkin kontraproduktif, karena justru memberikan legitimasi lebih lanjut pada narasi yang coba ditolak Israel. Sumber, laporan eksklusif Reuters, PBB di balik layar, 28 September 2025. Kecepatan dan jangkauan respons global membuktikan bahwa, di era digital, narasi personal yang dramatis dan kontroversial jauh lebih kuat daripada rilis pers resmi atau pernyataan diplomatik yang kering. Ahmed Z, seorang bocah pengungsi tanpa kekuatan politik formal, telah dipersenjatai oleh algoritma media sosial dan trauma kolektif, menjadi tokoh sentral dalam sebuah perang narasi yang baru saja dimulai. Reaksi awal ini menjamin bahwa setiap perkembangan terkait Ahmed Z akan diawasi secara ketat hingga tahun 2026 tiba, menjadikannya bukan sekadar cerita, tetapi sebuah hitungan mundur yang penuh ketegangan. Tanggapan resmi pemerintah Israel terhadap ramalan kehancuran 2026 yang disampaikan oleh Ahmed Z, bocah 14 tahun dari Gaza, datang dalam bentuk yang terukur namun tegas dari Presiden Isaac Herzog. Dalam sebuah konferensi pers luar biasa yang disiarkan langsung dari kediaman resmi Presiden di Yerusalem, Herzog berupaya memadamkan gelombang kegelisahan publik di dalam negeri, sembari secara efektif meremehkan narasi Ahmed di mata komunitas internasional. Pidato tersebut, yang disampaikan pada Jumat sore waktu setempat, adalah manuver public relations yang cermat,
dirancang untuk meredam ketakutan internal tanpa memicu eskalasi militer yang tidak perlu. Herzog membuka pidatonya dengan mengakui adanya gelombang informasi yang mengganggu di media sosial. "Warga Israel yang saya cintai," ujarnya, berdiri di depan bendera Israel yang kokoh. "Saya tahu banyak dari Anda telah melihat kabar yang beredar, kabar tentang nubuat dan bencana yang diramalkan oleh seorang anak muda di Gaza. Mari kita hadapi ini dengan pikiran yang jernih dan hati yang teguh." Poin utama dari tanggapan Presiden Herzog adalah melabeli ramalan tersebut sebagai lelucon tragis, a tragic farce, dan penyalahgunaan sinis terhadap anak yang tertekan. Herzog secara eksplisit menggeser fokus dari isi ramalan ke kondisi psikologis bocah tersebut, berusaha meniadakan bobot spiritual atau politik dari klaimnya. Ramalan bukanlah ancaman keamanan. Ramalan ini adalah tangisan yang menyedihkan dari seorang anak yang telah menyaksikan terlalu banyak kekerasan. Itu adalah refleksi dari trauma, bukan wahyu kenabian, tegas Herzog. Sumber: transkrip resmi pidato Presiden Israel Isaac Herzog, Kantor Pers Kepresidenan, 26 September 2025. Ketika seorang anak yang tumbuh di bawah rezim teror membayangkan kehancuran sebagai satu-satunya akhir dari penderitaannya, itu seharusnya memicu belas kasihan kita, bukan ketakutan kita. Namun, yang lebih memalukan adalah ketika kelompok-kelompok ekstremis dengan sinis memperalat kesakitan anak ini untuk menyebarkan kebencian dan keputusasaan. Herzog kemudian melanjutkan dengan merujuk pada analisis intelijen yang diperoleh kantor presiden. Ia mengklaim bahwa Badan Keamanan telah melacak penyebaran video tersebut dan menemukan bukti adanya kampanye orkestrasi digital yang didukung oleh aktor-aktor yang bermusuhan dengan stabilitas regional. Sumber: briefing khusus staf kepresidenan kepada Yediot Ahronot, 27 September 2025. Tujuannya, menurut Herzog, adalah untuk mencapai kekalahan psikologis di Israel, untuk membuat masyarakat Israel meragukan kekuatan dan persatuan internal mereka, yang secara langsung berkaitan dengan palu pertama dalam ramalan Ahmed, perpecahan internal. Dalam sebuah kalimat yang ditujukan langsung kepada publik Israel yang terfragmentasi, Herzog menyerukan persatuan. Biarlah lelucon tragis ini menjadi panggilan bangun kita. Mereka ingin kita saling bertengkar. Mereka ingin kita percaya pada mitos kehancuran diri. Kekuatan kita bukanlah Iron Dome, meskipun itu luar biasa. Kekuatan kita adalah persatuan kita, serunya. Respons presiden ini segera menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Organisasi hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch, HRW, segera mengeluarkan pernyataan pers yang mengkritik bahasa Herzog. HRW berpendapat bahwa dengan menyebut Ahmed Z sebagai korban yang diperalat dan tertekan, Herzog secara tidak sengaja mengalihkan tanggung jawab Israel atas kondisi kemanusiaan yang mendorong anak-anak Gaza pada tingkat trauma sedemikian rupa. Sumber: pernyataan resmi Human Rights Watch, respons terhadap pernyataan Herzog, 27 September 2025. Alih-alih meremehkan trauma, Presiden Israel seharusnya berjanji untuk mengatasi akar penyebab krisis kesehatan mental massal di Gaza, tulis HRW. Di sisi politik domestik Israel, tanggapan Herzog terbelah. Para politisi dari spektrum tengah dan kiri mendukung nada menenangkan Herzog, memuji upayanya untuk mencegah kepanikan dan memprioritaskan diplomasi. Namun, anggota sayap kanan yang keras, termasuk Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, mengkritik pendekatan tersebut sebagai terlalu lunak. Ben-Gvir menggunakan platform media sosial pribadi untuk menanggapi. "Seorang bocah di Gaza meramalkan kehancuran kita, dan presiden kita hanya menawarkan terapi bicara? Ini bukan waktunya untuk psikologi. Ini adalah waktunya untuk kekuatan. Kita harus menanggapi setiap ancaman, spiritual maupun fisik, dengan tindakan tegas, bukan dengan kata-kata manis." Sumber: akun resmi Itamar Ben-Gvir di platform X, 26 September 2025. Kritik ini menunjukkan ketegangan dalam koalisi Israel sendiri mengenai bagaimana mengelola narasi konflik, yang ironisnya semakin membenarkan palu pertama ramalan Ahmed. Secara keseluruhan, Presiden Herzog melakukan upaya yang jelas untuk mengontrol narasi, memposisikan Israel sebagai negara yang rasional dan stabil yang tidak terpengaruh oleh tahayul yang berasal dari zona konflik. Namun, dengan memberikan respons resmi, yang secara tidak langsung menaikkan status Ahmed Z dari bocah pengungsi menjadi figur yang layak ditanggapi oleh kepala negara, Herzog justru telah memberikan validitas kepada lelucon tragis tersebut. Tanggapannya yang keras pada dasarnya menggarisbawahi betapa rapuhnya batas antara ketenangan publik dan kepanikan massal di Israel,
membuktikan bahwa ramalan dari Jabalia telah mencapai tujuan terbesarnya, memaksa kekuasaan untuk mendengarkan suara dari reruntuhan. Sikap resmi yang diambil oleh Presiden Isaac Herzog dan kabinetnya dalam menanggapi ramalan kehancuran 2026 dari bocah Gaza, Ahmed Z, bukan sekadar penolakan spontan, melainkan sebuah manuver strategis yang dihitung secara matang. Analisis mendalam dari para ahli keamanan dan komunikasi politik menunjukkan bahwa keputusan Israel untuk melabeli prediksi tersebut sebagai lelucon tragis dan propaganda berbasis trauma adalah upaya terpadu untuk mencapai 3 tujuan strategis utama: menenangkan kegelisahan domestik, mengendalikan narasi internasional, dan mencegah ramalan tersebut menjadi self-fulfilling prophecy. Strategi ini dikenal di kalangan analis komunikasi krisis Israel sebagai taktik normalisasi spiritual. Tujuan utamanya adalah mencegah narasi musuh, bahkan yang non-militer, untuk menginfeksi kesadaran kolektif Israel. Sumber, The Times of Israel, editorial, di balik tirai taktik penolakan, 27 September 2025. Pemerintah menyadari bahwa jika cerita Ahmed dibiarkan tidak tertanggapi, ia akan diisi dengan interpretasi yang paranoid di media sosial, yang berpotensi memicu kepanikan massal dan memperburuk perpecahan politik yang sudah ada. Dr. Eitan Levy, seorang konsultan strategi media dan mantan penasihat untuk Kementerian Pertahanan, dalam wawancara dengan Ma'arif Daily, menjelaskan dilema yang dihadapi Herzog. Presiden berada di antara batu karang dan tempat yang keras. Jika dia diam, dia membiarkan ketakutan menjalar. Jika dia bereaksi berlebihan, dia memberikan legitimasi kepada nabi tersebut. Dia memilih jalur tengah, mengakui keberadaan cerita itu, tetapi segera mendiskreditkannya dengan senjata psikologis. Sumber, Ma'arif Daily, wawancara khusus dengan Dr. Eitan Levy, 28 September 2025. Senjata psikologis yang dimaksud adalah menyamakan ramalan tersebut dengan manifestasi PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Dengan mengubah isu spiritual menjadi isu kesehatan mental, Israel secara efektif menempatkan Ahmed sebagai korban yang tidak perlu ditakuti, melainkan dikasihani, sehingga menetralkan daya politiknya. Keputusan untuk menggunakan Presiden Herzog, yang dikenal sebagai figur pemersatu dan non-partisan, alih-alih Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan yang lebih kontroversial, juga merupakan bagian penting dari strategi ini. Herzog, dengan nada bicara yang berempati namun otoritatif, lebih mampu menyampaikan pesan penolakan tanpa terdengar agresif atau paranoid. Namun, strategi ini menghadapi kritik keras, terutama dari lingkaran militer yang merasa bahwa pemerintah terlalu meremehkan potensi kerusakan naratif. Sebuah laporan internal dari Direktorat Intelijen Militer, AMAN, yang salinannya bocor kepada reporter investigasi, Haaretz, menyatakan keprihatinan bahwa ramalan 2026, terutama bagian yang merujuk pada perpecahan antar saudara, telah mendapatkan daya tarik signifikan di kalangan pemuda Israel yang sudah frustrasi dengan krisis politik. Sumber, laporan AMAN, dampak narasi disinformasi spiritual, terekspos di Haaretz, 28 September 2025. Laporan itu memperingatkan bahwa narasi kehancuran yang diramalkan dapat memperkuat kelompok-kelompok yang sudah memiliki agenda anti-kemapanan, menciptakan kekacauan sipil yang mungkin tidak disengaja. Pemerintah Israel juga menggunakan tanggapan ini sebagai perisai diplomatik. Di forum-forum internasional, delegasi Israel secara aktif menyebarkan poin pembicaraan yang menekankan bahwa ramalan Ahmed Z adalah bukti lebih lanjut dari penyalahgunaan sistematis terhadap anak-anak oleh faksi-faksi ekstremis Gaza. Sumber, keterangan rahasia dari misi Israel untuk PBB, dikutip oleh The Associated Press, 27 September 2025. Dengan membingkai ulang Ahmed sebagai korban eksploitasi, Israel berharap dapat memenangkan simpati internasional dan mengalihkan perhatian dari kondisi kemanusiaan yang mendorong munculnya narasi keputusasaan seperti itu. Namun, di ibu kota Eropa, analisis menunjukkan bahwa strategi Israel mungkin gagal dalam mencapai tujuannya mengendalikan narasi. Profesor Marie Dubois dari Paris School of International Affairs berpendapat bahwa respons resmi tersebut justru membesarkan isu di mata publik Eropa. Sebelum Herzog berbicara, itu hanyalah sebuah video viral dari Gaza. Setelah tanggapannya, itu menjadi sebuah konfrontasi antara otoritas negara dan nubuatan rakyat. Dengan demikian, Herzog memberikan kredibilitas yang tidak seharusnya dimiliki oleh ramalan tersebut. Jelas Dubois dalam analisisnya. Sumber, Le Monde, opini, kekuatan suara anak dalam geopolitik, 28 September 2025. Menurut Dubois, penolakan yang keras,
yang dibalut dengan bahasa psikologis, justru menggarisbawahi kegelisahan Israel yang mendalam tentang masa depan mereka. Pada akhirnya, sikap pemerintah Israel, yang berakar pada kebutuhan mendesak untuk menjaga moral domestik, menghadapi dilema klasik dalam perang narasi, bagaimana Anda melawan ide yang tidak dapat Anda tembak? Dengan memilih untuk meremehkan, mereka berharap membiarkan ramalan itu mati sendiri. Namun, dengan mengaitkannya dengan masalah yang sangat nyata, yaitu trauma anak Gaza, pemerintah secara tidak sadar telah menanamkan cerita tersebut ke dalam siklus berita global sebagai simbol yang jauh lebih kuat. Sebuah bukti nyata bahwa narasi kehancuran Israel kini datang bukan hanya dari musuh militer, tetapi dari hati nurani anak-anak yang terperangkap dalam konflik. Strategi mereka, meskipun bertujuan untuk menenangkan, justru membuka jalan bagi analisis yang lebih dalam mengenai kerentanan Israel pada tataran psikologis dan spiritual. Di tengah hiruk-pikuk politik dan ketegangan keamanan yang dipicu oleh ramalan kehancuran 2026 dari bocah Gaza, Ahmed Z, para ahli ilmu sosial dan psikolog anak di seluruh dunia menyerukan agar narasi ini dipahami bukan sebagai isu keamanan, melainkan sebagai simptom dari krisis kesehatan mental kolektif yang parah. Mereka berpendapat bahwa ramalan Ahmed adalah cerminan yang menyedihkan dari trauma mendalam yang dialami oleh seluruh generasi anak-anak di jalur Gaza. Dr. Lena Al-Hatib, seorang psikolog anak dan Direktur Pusat Rehabilitasi Anak dan Keluarga di Ramallah, menyampaikan analisis tajamnya yang diterbitkan dalam sebuah esai di The Lancet Global Health. Sumber, Lancet Global Health, esai khusus, Prophecy as Pathology, Trauma Anak di Gaza, Oktober 2025. Dr. Al-Hatib mendefinisikan fenomena Ahmed sebagai nubuatan trauma, trauma prophecy. Nubuatan trauma adalah mekanisme pertahanan psikologis ekstrim, jelas Dr. Al-Hatib. Ketika anak-anak terpapar kekerasan berulang dan kehilangan kontrol total atas lingkungan mereka, pikiran mereka mencari cara untuk mengembalikan kontrol. Bagi Ahmed, narasi kehancuran Israel yang diramalkan pada tahun 2026 adalah upaya untuk membuat realitas masa depan dapat diprediksi, bahkan jika prediksinya bersifat apokaliptik. Ini adalah bentuk wishful thinking yang dimediasi oleh budaya, di mana fantasi spiritual menawarkan kepastian yang gagal diberikan oleh kenyataan politik. Dr. Al-Hatib menekankan bahwa intensitas ramalan Ahmed, dengan detail spesifik seperti 3 palu takdir, mencerminkan tingkat disosiasi, yang tinggi, sebuah mekanisme di mana pikiran memisahkan diri dari kenyataan yang menyakitkan. Alih-alih meramalkan masa depan yang damai, sebuah konsep yang asing bagi anak-anak seperti dia, Ahmed meramalkan akhir yang dramatis, karena hanya akhir yang dramatis dan totalitas yang dapat mengakhiri penderitaan yang ia alami. Di Israel, analisis sosiologis juga menggemakan pandangan ini, meskipun dengan perspektif yang berbeda. Profesor Gideon Stern, seorang sosiolog konflik dari Universitas Haifa, menekankan aspek proyeksi kolektif dari ramalan tersebut. Dalam simposium virtual yang diselenggarakan oleh The Van Leer Jerusalem Institute, Stern menjelaskan mengapa ramalan seorang bocah dapat begitu mudah diterima oleh komunitas Gaza. Komunitas di Gaza hidup dalam kondisi trauma berkelanjutan, yang saya sebut luka kronis, kata Profesor Stern. Dalam kondisi luka kronis, kebutuhan akan narasi heroik, bahkan yang mesianik, melonjak tajam. Ahmed tidak menciptakan nubuatan, dia menjadi corong bagi kecemasan kolektif yang sudah ada. Keinginan untuk melihat penindas mereka jatuh sangat kuat sehingga ketika keinginan itu diucapkan oleh suara polos seorang anak, masyarakat menanggapi dengan penerimaan spiritual, mengabaikan realitas sekuler. Sumber, The Van Leer Jerusalem Institute, Proceeding Simposium Virtual tentang Narasi Konflik, 27 September 2025. Profesor Stern juga mengkritik tanggapan Presiden Herzog yang menyebut ramalan itu sebagai lelucon tragis. Menurutnya, dengan menggunakan bahasa yang meremehkan, Israel gagal untuk memahami pesan sosiologis yang terkandung di dalamnya. Dengan mengalihkan fokus ke propaganda, Israel melewatkan kesempatan untuk memahami betapa dalamnya keputusasaan eksistensial yang dirasakan di Gaza. Anak-anak yang meramalkan kehancuran musuh mereka bukanlah subjek ejekan. Mereka adalah bukti kegagalan manusia yang masif, tambahnya. Sebuah studi yang relevan dilakukan oleh Save the Children pada tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 80% anak-anak di Gaza secara teratur mengalami mimpi buruk, dan banyak yang menunjukkan gejala regresi seperti kembali mengompol atau kehilangan kemampuan berbicara. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa anak-anak ini hidup dalam ketakutan akan kehancuran total. Sumber, Save the Children, laporan tahunan, dampak konflik terhadap kesehatan mental anak Gaza,
Juli 2025. Ramalan Ahmed Z kini dilihat sebagai manifestasi verbal dari ketakutan tersebut. Isu yang lebih pelik adalah dampak ramalan ini terhadap Ahmed sendiri. Para psikolog sangat khawatir bahwa sorotan global dan legitimasi politik yang didapatkan dari ramalan tersebut dapat menyebabkan secondary traumatization, trauma sekunder, atau sindrom Mesias. Jika ramalannya tidak terwujud pada tahun 2026, ia mungkin akan menghadapi pengucilan sosial yang parah, yang dapat memperburuk kondisi mentalnya. Sangat penting bagi keluarga dan komunitasnya untuk mengembalikan Ahmed pada kehidupan normal secepat mungkin, saran Dr. Omar Hassan, seorang psikiater anak asal Yordania yang berfokus pada konflik di wilayah tersebut. Alih-alih merayakan nubuatan itu, mereka harus memvalidasi perasaan sakitnya dan memberikan ruang aman untuk pemulihan. Memberinya peran nabi hanya akan menambah beban mental pada pundak anak yang sudah terlalu lelah. Sumber wawancara eksklusif dengan Al Arabiya English, 28 September 2025. Analisis para ahli ini secara kolektif berpendapat bahwa insiden Ahmed Z adalah lonceng peringatan. Ia menegaskan bahwa konflik di Gaza kini tidak hanya menghasilkan korban jiwa fisik, tetapi juga kerusakan psikologis yang bersifat permanen dan kolektif. Ramalan 2026, dengan segala detailnya yang dramatis, adalah sebuah diagnosis medis sosial yang menunjukkan bahwa di tengah konflik yang tak berkesudahan, pikiran yang paling rentan akan mencari solusi di alam supranatural, ketika solusi rasional telah habis. Sikap pemerintah Israel yang meremehkan justru dipertanyakan karena dianggap mengabaikan indikasi kesehatan mental dari musuh, yang sesungguhnya harus ditanggapi dengan keprihatinan. Bagi para ahli yang mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari dinamika rumit konflik Israel-Palestina, ramalan kehancuran 2026 yang dilontarkan oleh Ahmed Z dari Gaza bukan dilihat sebagai kebetulan spiritual atau gejala psikologis yang terisolasi. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai dokumen politik yang sangat penting, sebuah narasi yang menawarkan jendela unik ke dalam tingkat keputusasaan dan harapan yang ekstrim di tengah masyarakat yang terkepung. Mereka berpendapat bahwa, terlepas dari kebenarannya, narasi apokaliptik ini memiliki fungsi vital dalam perjuangan non-militer. Profesor Rashid Khalidi, seorang sejarawan dan ahli studi konflik terkemuka yang berbasis di Columbia University, dalam sebuah artikel opini yang menggemparkan di Foreign Affairs, menolak upaya Israel untuk mendiskreditkan Ahmed sebagai korban trauma semata. Khalidi berpendapat bahwa narasi seperti ini adalah ciri khas dari gerakan perlawanan yang berada dalam posisi kekuatan yang tidak seimbang. Ketika semua saluran perlawanan politik, militer, dan diplomatik telah dibungkam atau digagalkan, masyarakat yang tertekan secara historis beralih ke narasi kekuatan ilahi atau pembalikan takdir, tulis Profesor Khalidi. Sumber Foreign Affairs, opini Khalidi, kenabian rakyat kecil dan kegagalan diplomasi, Oktober 2025. Ia menyamakan fenomena Ahmed Z dengan berbagai mitos perlawanan yang muncul di masa kolonial, di mana janji akhir yang dramatis berfungsi sebagai mekanisme pemersatu dan bahan bakar untuk ketahanan jangka panjang. Menurutnya, narasi 2026 ini memberikan legitimasi untuk bertahan hingga tanggal yang dijanjikan, mengubah keputusasaan menjadi kesabaran politis. Analisis ini diperkuat oleh fokus Ahmed pada 3 palu takdir, khususnya, palu pertama, yang meramalkan perpecahan internal di Israel. Dr. Tamar Gonen, seorang pakar konflik dan keamanan dari Israel di Makresi Institute, ID, mencatat bahwa aspek ramalan inilah yang paling berbahaya bagi Israel. Detil mengenai keretakan internal menunjukkan bahwa narasi Gaza tidak buta terhadap kelemahan kami yang sebenarnya, kata Dr. Gonen dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh ID. Sumber, ID Policy Briefing, narasi Gaza dan titik patah internal Israel, 29 September 2025. Ia menjelaskan bahwa selama ini, keamanan Israel diposisikan sebagai fungsi dari kekuatan militer yang tidak terkalahkan. Namun, ramalan Ahmed menggeser fokus ke kerentanan sipil dan politik. Ramalan itu, secara efektif, mengatakan, musuhmu bukanlah kami, tetapi dirimu sendiri. Ini adalah pukulan naratif yang kuat karena beresonansi dengan kecemasan nyata di Israel mengenai polarisasi dan krisis konstitusional yang belum terselesaikan. Dr. Gonen menekankan bahwa strategi penolakan Presiden Herzog, yang berfokus pada trauma anak, mungkin dirancang untuk menetralisir validitas politik dari klaim perpecahan internal Israel. Dengan mengabaikan aspek 3 palu takdir yang rinci, Israel mencoba untuk mencegah ramalan tersebut menjadi self-fulfilling prophecy di kalangan masyarakatnya sendiri, di mana ketakutan akan ramalan kehancuran memicu keruntuhan politik yang diramalkan.
Perbandingan historis juga menjadi inti dari analisis ini. Dr. Elias Touma, seorang ahli antropologi politik Timur Tengah, yang diwawancarai oleh Agence France-Presse, AFP, menempatkan fenomena Ahmed Z dalam konteks sejarah narasi mesianik yang berulang di wilayah tersebut. Baik dalam tradisi Yudaisme maupun Islam, konsep penyelamatan yang mendadak dan total selalu hadir sebagai respons terhadap penindasan yang berkepanjangan, jelas Dr. Touma. Di Gaza, yang telah menjadi laboratorium penderitaan, narasi-narasi mesianik ini berfungsi sebagai katarsis psikopolitik. Mereka tidak percaya bahwa kehancuran akan datang karena sihir, tetapi mereka sangat membutuhkan keyakinan bahwa ada kekuatan, baik spiritual atau historis, yang akan membalikkan keadaan di tahun 2026. Ini adalah tanggal yang memberikan alasan untuk tetap hidup, bukan untuk mati. Sumber, AFP World Report, The Messianic Function of Conflict Narratives, 29 September 2025. Lebih lanjut, sikap meremehkan dari Presiden Herzog dianalisis sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan hegemoni naratif Israel. Dalam konflik yang sangat asimetris, Israel selalu berusaha mengendalikan bagaimana dunia melihat konflik tersebut, memposisikan diri sebagai pihak yang defensif dan rasional, melawan musuh yang teroris dan irasional. Dengan melabeli ramalan Ahmed sebagai lelucon, Israel berupaya untuk mempertahankan dikotomi ini. Namun, para ahli melihat kegagalan dalam strategi ini. Kolumnis Gideon Levy dari surat kabar Haaretz, dalam tulisannya yang provokatif, menyimpulkan bahwa tanggapan Israel hanyalah penolakan. Herzog harusnya takut, tulis Levy, bukan takut pada sihir, tetapi takut pada realitas politik yang diwakili oleh bocah itu. Anak itu tidak meramalkan kiamat dari luar, ia meramalkan keadilan dari dalam. Dan keadilan yang dinubuatkan oleh korban selalu terdengar seperti kiamat di telinga penindas. Jika bocah 14 tahun harus mengancam kehancuran untuk membuat kita mempertimbangkan ulang tindakan kita, maka ancaman itu, spiritual atau tidak, adalah indikasi bahwa titik akhir konflik semakin dekat, bukan karena kekuatan militer Gaza, melainkan karena kelelahan moral Israel sendiri. Sumber, Haaretz, kolom opini Gideon Levy, mengapa kita takut pada seorang anak, 30 September 2025. Secara keseluruhan, pandangan ahli studi konflik sepakat bahwa ramalan 2026 telah menjadi sebuah teks primer yang menunjukkan parahnya kebuntuan politik. Narasi apokaliptik ini bukan ancaman militer, melainkan ancaman naratif yang paling murni, sebuah seruan yang memperkuat narasi perlawanan yang sah dan menuntut introspeksi eksistensial, baik bagi Gaza, sebagai sumber harapan, maupun bagi Israel, sebagai subjek yang dinubuatkan kehancurannya. Ketika seorang bocah Gaza bernama Ahmed Z meramalkan kehancuran dahsyat Israel di tahun 2026, ia tidak hanya mengguncang fondasi politik dan psikologis konflik, tetapi juga memicu perdebatan teologis yang mendalam di kalangan ulama Islam dan komunitas rabi di Israel dan diaspora. Pertanyaannya bukan lagi apakah ramalan itu akan terjadi, tetapi apakah narasi seperti itu memiliki tempat yang sah dalam tradisi agama monoteistik, ataukah ia hanya tahayul yang memicu kepanikan. Di Gaza, tanggapan agama terbelah antara faksi yang melihatnya sebagai karamah, keajaiban yang diberikan kepada orang saleh, dan mereka yang memperingatkan agar tidak terjebak dalam mitos. Syekh Ibrahim Hassan, seorang ulama terkemuka dari Gaza Selatan yang dikenal moderat, dalam ceramahnya yang disiarkan oleh Radio Al-Quds Al-Hurra, mendesak umat Islam untuk berhati-hati. Kita harus memisahkan antara harapan yang saleh dan klaim kenabian yang tidak berdasar, ujar Syekh Hassan. Sumber, Radio Al-Quds Al-Hurra, siaran khusus Syekh Hassan, 29 September 2025. Islam mengakui bahwa mimpi dan penglihatan dapat menjadi petunjuk, tetapi klaim tentang kehancuran entitas politik dengan tanggal yang spesifik harus diuji terhadap ajaran tawakul, berserah diri kepada Tuhan, dan jihad, perjuangan. Menggantungkan nasib umat pada ramalan seorang anak, bagaimanapun juga menyentuh hati, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan yang berlandaskan akal dan keimanan yang kuat. Pendapat ini mencerminkan kekhawatiran bahwa ramalan tersebut dapat menyebabkan pasifisme dan menunggu takdir, daripada terus berjuang secara aktif. Namun, sentimen ini ditenggelamkan oleh gelombang dukungan spiritual dari banyak imam yang lebih muda dan dari kalangan masyarakat awam, yang melihat Ahmed sebagai tanda akhir zaman. Mereka merujuk pada teks-teks eskatologis, ilmu tentang akhir zaman, dalam tradisi Islam yang menggambarkan kembalinya keadilan di Yerusalem setelah periode penindasan. Bagi mereka, ramalan 2026 yang melibatkan air yang naik dan api dari langit
adalah kiasan modern yang sesuai dengan narasi-narasi kenabian kuno. Di Israel, perdebatan teologis terjadi dengan intensitas yang sama, terutama di kalangan komunitas Yudaisme ortodoks dan ultra-ortodoks, yang secara historis memiliki ketertarikan kuat pada nubuat dan mesianisme. Tanggapan Presiden Herzog yang meremehkan ramalan tersebut sebagai lelucon, mendapat dukungan kuat dari Chief Rabbinate of Israel, yang segera mengeluarkan pernyataan yang menyebut klaim Ahmed Z sebagai omong kosong, Hevel Vehuaem. Nubuat yang sah telah berakhir dengan para nabi di masa lalu. Demikian pernyataan resmi Rabbinate. Sumber: pernyataan resmi Chief Rabbinate of Israel, respon terhadap narasi kenabian asing, 27 September 2025. Mereka berargumen bahwa menggantungkan nasib bangsa pada ramalan yang datang dari luar tradisi Yudaisme adalah bentuk penyembahan berhala modern dan dapat mengganggu ketertiban umum. Namun, di luar arus utama ortodoks, muncul suara-suara minoritas yang secara mengejutkan memberikan perhatian serius pada ramalan Ahmed Z. Rabbi Shmuel Levi, seorang sarjana kabalistik yang berpengaruh di Beit Shemesh, menggunakan siaran langsung di YouTube Torah and Time untuk menyarankan perlunya introspeksi. Rabbi Levi, dengan tenang, menunjukkan bahwa detil tentang perpecahan antar saudara dalam ramalan Ahmed sangat mirip dengan peringatan dalam Talmud tentang bagaimana kehancuran bait suci kedua di Yerusalem disebabkan oleh sinat Cinam, kebencian tanpa alasan, internal di antara bangsa Yahudi. Sumber: YouTube channel Torah and Time, Rabbi Levi. Mengapa kita harus mendengar bocah Gaza? 28 September 2025. Apakah kita harus menunggu seorang anak dari pihak musuh untuk mengingatkan kita bahwa kehancuran terbesar datang dari dalam? Ramalan ini mungkin bukan nubuat, tetapi ia adalah cermin teologis yang menunjukkan penyakit moral dan persatuan yang sangat rapuh di Israel, kata Rabbi Levi. Pandangannya, yang menekankan tanggung jawab moral, mendapatkan banyak dukungan di kalangan intelektual Yahudi yang khawatir tentang polarisasi Israel. Profesor Devorah Kaplan, seorang ahli studi agama dan konflik dari Universitas Bar-Ilan, mengamati bahwa perdebatan ini mengungkap betapa rentannya spiritualitas di tengah ketidakpastian. Dalam situasi ekstrim, garis antara iman dan tahayul menjadi kabur. Jelas Profesor Kaplan dalam seminar yang diselenggarakan oleh The Jewish Chronicle. Sumber: The Jewish Chronicle, Seminar Eskatologi dan Konflik Modern, 30 September 2025. Ketika ketakutan eksistensial mencapai puncaknya, baik di Gaza maupun di Israel, kedua belah pihak mencari konfirmasi ilahi atas narasi mereka sendiri. Gaza mencarinya sebagai validasi perjuangan dan janji akhir penderitaan. Israel mencarinya sebagai jaminan bahwa mereka abadi. Respon Herzog hanyalah upaya sekuler untuk menenangkan gelombang ketakutan yang pada dasarnya bersifat teologis. Kaplan menyimpulkan bahwa ramalan 2026, di luar semua retorika politik, telah berhasil memaksa para pemimpin agama di kedua belah pihak untuk secara terbuka membahas isu-isu akhir zaman dan moralitas konflik, sesuatu yang jarang terjadi dalam wacana publik sehari-hari. Ia berpendapat, ini membuktikan bahwa narasi agama, bahkan yang datang dari seorang anak, masih menjadi kekuatan paling kuat untuk membentuk identitas dan memicu aksi di kawasan ini, jauh melampaui kemampuan tank atau rudal. Dari mitos, akhir 50 tahun, hingga nubuat Gaza, sejarah panjang prediksi kehancuran Israel dan mengapa ramalan 2026 resonansi lebih kuat. Ramalan kehancuran Israel di tahun 2026 yang diungkapkan oleh bocah Gaza, Ahmed Z, bukanlah fenomena baru dalam sejarah panjang konflik Israel-Palestina. Kawasan ini telah lama menjadi lahan subur bagi ramalan, nubuat, dan prediksi apokaliptik, baik yang berasal dari sumber agama, spiritual, maupun sekuler. Para sejarawan dan ahli eskatologi, ilmu tentang akhir zaman, sepakat bahwa membandingkan ramalan 2026 dengan prediksi masa lalu sangat penting untuk memahami mengapa tanggapan resmi Israel kali ini terasa begitu terpaksa dan penuh kegelisahan. Salah satu contoh paling terkenal dari sejarah prediksi kehancuran datang dari kalangan Arab dan Palestina, yaitu mitos akhir 50 tahun, Nihayat Hamsin, AM. Mitos ini, yang beredar luas di media sosial dan folklore kawasan setelah tahun 2000-an, meramalkan bahwa entitas Israel tidak akan bertahan lebih dari 50, 76, atau 80 tahun sejak pendiriannya. Sumber: Journal of Middle East Studies, Studi Komparatif Narasi Eskatologis Arab, Volume 48, 2024. Prediksi ini seringkali didasarkan pada penafsiran numerologi tertentu dalam Al-Quran atau hadis yang dikombinasikan dengan perhitungan politik. Mitos ini telah berlalu beberapa tanggal jatuh tempo, tanpa insiden besar yang dinubuatkan,
menyebabkan sebagian besar masyarakat sekuler kini melihatnya dengan sinis. Kegagalan prediksi masa lalu ini justru membuat kejutan ramalan 2026 menjadi lebih tajam. Di sisi Israel, prediksi kehancuran seringkali muncul dari tekanan internal daripada ancaman eksternal. Sejarawan Israel mencatat bahwa periode setelah Perang Yom Kippur, 1973, dan pasca Perjanjian Oslo, 1993, adalah masa-masa di mana media Israel dipenuhi oleh analisis yang memprediksi akhir Zionisme karena korupsi politik, perpecahan sosial, atau hilangnya dukungan moral. Misalnya, prediksi tahun 1990-an yang meramalkan bahwa Israel akan runtuh di bawah beban krisis identitas dan imigrasi besar-besaran terbukti salah, tetapi merefleksikan rasa kerentanan yang mendalam di dalam negeri. Dr. Alon Ben Meir, seorang pakar sejarah prediksi konflik dari Universitas Tel Aviv, menunjukkan perbedaan mendasar antara ramalan masa lalu dan klaim Ahmed Z. Prediksi masa lalu biasanya datang dari intelektual yang terpelajar, menggunakan bahasa politik, sejarah, atau numerologi. Mereka adalah analisis yang disamarkan sebagai nubuat, jelas Dr. Ben Meir dalam wawancara dengan CNN International. Sumber, CNN International, analisis pakar, ramalan baru versus sejarah lama, 30 September 2025. Namun, ramalan 2026 datang dari seorang anak pengungsi yang sangat tertekan, menggunakan bahasa trauma dan simbolisme spiritual mentah. Inilah yang membuatnya lebih berdampak psikologis. Ini bukan analisis. Ini adalah jeritan hati nurani yang dikemas sebagai takdir. Lebih lanjut, ramalan yang gagal di masa lalu, seperti prediksi dari kelompok ultra-ortodoks tertentu pada tahun 2000-an yang meramalkan kedatangan Mesias setelah kegagalan proses perdamaian, tidak pernah memaksa Presiden Israel untuk mengeluarkan tanggapan resmi. Justru fakta bahwa Presiden Herzog melabeli ramalan Ahmed sebagai lelucon tragis, menunjukkan bahwa, bagi establishment Israel, ramalan 2026 memiliki daya tarik dan potensi disrupsi yang jauh lebih besar. Menurut sumber dari Kementerian Keamanan Publik Israel yang bocor kepada Associated Press, kekhawatiran terbesar bukan pada ramalan itu sendiri, melainkan pada detil palu pertama, keretakan dari dalam. Sumber, Associated Press, laporan intelijen Israel tentang prediksi 2026, 30 September 2025. Di masa lalu, ramalan kehancuran seringkali berfokus pada ancaman eksternal, serangan Arab atau Iran. Ramalan Ahmed, dengan fokusnya pada perpecahan internal, secara kebetulan menyentuh urat saraf politik Israel yang paling sensitif saat ini. Dr. Fauzi Barhom, seorang sosiolog politik yang berbasis di London, menulis untuk Al Jazeera English, bahwa tanggapan Israel adalah pengakuan tidak langsung atas efektivitas ramalan tersebut sebagai senjata naratif. Ketika seorang anak yang tak berdaya mampu memaksa seluruh sistem keamanan dan politik negara nuklir untuk bereaksi secara defensif, itu membuktikan bahwa ramalan itu telah mencapai tujuan politiknya, tulis Dr. Barhom. Sumber, Al Jazeera English, kolom opini, kekuatan nubuat dan kelemahan kuasa, 1 Oktober 2025. Ia menyimpulkan bahwa ramalan masa lalu gagal karena terlalu mudah diabaikan sebagai agenda politik. Ramalan 2026 berhasil karena datang dari tempat yang tidak dapat dijangkau oleh politik, trauma murni seorang anak. Selain itu, ramalan 2026 hadir di era virality digital yang jauh lebih canggih. Prediksi masa lalu seringkali membutuhkan buku, pamflet, atau siaran radio untuk menyebar. Ramalan Ahmed, yang langsung viral dalam format video 3 menit yang emosional, melintasi batas-batas geografis dan bahasa dalam hitungan jam, menciptakan dampak psikologis instan yang tidak dapat ditandingi oleh prediksi lama. Center for Conflict Media Studies di Eropa memperkirakan bahwa kecepatan penyebaran ini adalah faktor utama yang memaksa tanggapan Presiden Herzog, bukan karena substansi spiritualnya, tetapi karena potensi disinformasi dan kepanikan massal yang dibawa oleh platform seperti TikTok dan Telegram. Sumber, Center for Conflict Media Studies, analisis virality narasi konflik, laporan khusus, 1 Oktober 2025. Perbandingan historis ini menunjukkan bahwa ramalan 2026 bukan sekadar pengulangan mitos lama. Ia adalah sintesis modern dari trauma kolektif, simbolisme spiritual, dan kerapuhan politik yang diperkuat oleh teknologi. Ia menjadi narasi yang paling berbahaya bagi Israel di antara semua prediksi masa lalu, bukan karena kebenaran takdirnya, tetapi karena akurasinya dalam mendiagnosis penyakit politik dan moral Israel dari sudut pandang korban, dan karena kecepatannya dalam menginfeksi kesadaran global.